gap. Mesabo api bawang pelan mentang nade acak sabang mata. Kriya udah cila 60 sanurin. Nyepat Bang Armiadi Signori. Idrau pada hajat dua wawancara orangnya ngagaknya. Bang ai. Bang Joni, kena. Lai. Apa lem? Tergoda cintakan dalam hati gadilan kamu uke sayang kegata luah ube tutu atu yusniar kala ayu anak haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on Armiadi Signori Channel, tempat kita berbagi inspirasi dan motivasi. Signori Banner yang tidak terkalahkan. Inspiring person kita kali ini really incredible. Abdul Hadi yang populer dengan nama panggilan Bang Joni Kaplu. Lun nyeng jalan hana motor, tah bak jaro tujuan hana, gadoh arah hana muho saho. Preman Gampung dalam serial Umpang Breuh. Pria yang dilahirkan di Jungka Gajah, Aceh Utara ini dibesarkan di dalam keluarga yang religius dan serius. Ayah beliau adalah guru mengaji dan Bang Joni sendiri sempat menempuh pendidikan di Dayah Madinatul Diniyah Darul Huda, Paloh Gading, Kurunggekuh, Aceh Utara. Bang Joni sempat menjajal beberapa pekerjaan seperti petani yang turun ke sawah, buruh bangunan, kernet L300, penjual kaset, penyiar radio, dan juga sempat bekerja di NGO Save the Children pasca tsunami. Dan rupanya Bang Joni mendapatkan kepopuleran dan kesuksesan sebagai komedian yang luar biasa ketika membintangi serial komedi Aceh Umpang Breuh yang diproduksi sampai 13 episode dari tahun 2005 sampai tahun 2015. Yusniar. Lalang lena ya wek. Alah naik depu Yusniar saya Bang Joni kompor. Yan pasti tiga sanyo. Pasti yan. Tapi naga baparang. Ada Yusniar. Menyapan curi kajago hana tepu naik baparang. Ino kadang draw kerja Bang Joni beberes bang. Ino dong. Sungguh luar biasa dan sepertinya kita belum pernah menemukan di Aceh pencapaian komedian yang seperti ini. Dan pada kesempatan ini kami akan mengupas tuntas riwayat kehidupan Bang Joni, riwayat perjuangan Bang Joni dari kecil, remaja, dewasa sampai saat ini. Dengan harapan cerita dari perjuangan kesuksesan Bang Joni yang sempat berpindah-pindah pekerjaan sampai menemukan jati dirinya ini akan memberikan inspirasi dan motivasi kepada Signori Banner. Dan banyak dari cerita-cerita ini yang belum pernah diungkapkan oleh Bang Joni ke publik. Dan kepada Signori Banner yang mendapatkan manfaat dari channel ini, baik berupa informasi, inspirasi, dan motivasi, silahkan menekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap misi channel ini. Dan langsung saja kita bertemu dengan Bang Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on Armiadi Signori Channel, tempat kita berbagi inspirasi dan motivasi. Signori Van pada usia 11 tahun, Rowan Atkinson memasuki sekolah menengah. Di sana dia bertemu dengan kakak kelasnya yang bernama Tony Blair. Mereka bersekolah di sekolah yang sama di Durham, Inggris. Tony Blair, sosok yang ceria, sangat percaya diri, supel, dan disenangi oleh kawan-kawannya. Situasi ini berbalik dengan Rowan Atkinson. Rowan pemalu, terkadang berbicara gagap, dan sama sekali tidak meyakinkan. Tapi apa yang terjadi ketika mereka telah dewasa?
mereka benar-benar memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Tony Blair sangat sukses sebagai politisi. Pernah menjadi ketua Partai Buruh dan pencapaian terbesarnya adalah menjadi Perdana Menteri Inggris selama 10 tahun. Dari 1997 sampai 2007. Dan bagaimana dengan Rowan? Tanggal 1 Januari 1990, televisi Inggris meluncurkan Mr. Bean. Mr. Bean menggambarkan sosok komedian yang tidak berbicara. Nah, Rowan Atkinson adalah tokoh yang sulit berbicara karena dia terkadang gagap, tidak percaya diri, tapi dia mengeksplorasi dirinya. Sehingga bagi Rowan, kekurangan bukan alasan untuk tidak sukses. Dan dia membuktikan kepada dunia bahwa kekurangan yang dia miliki itu menjadi penentu dalam mencapai kesuksesannya. Selain dengan kesuksesan di serial Mr. Bean juga sukses di layar lebar dengan beberapa filmnya, di antaranya Johnny English, Scooby-Doo, dan Mr. Bean Holiday, dan banyak lagi. Perlu diingat bahwa Limbat sukses karena dia berpura-pura bisu. Bolot berpura-pura tuli. Kemudian Aziz berpura-pura gagap. Dan Bang Joni sendiri juga berpura-pura menjadi preman kampung untuk sukses. Baik, Signori Band, hari ini luar biasa sekali inspiring person kita, yaitu Bang Joni Kaplu, yang nama sebenarnya adalah Abdul Hadi, tapi mungkin orang saya rasa yang dikenal adalah sebagai Joni Kaplu preman kampung. Baik, Bang Joni, Ya. terima kasih sudah bersedia hadir di channel Armiadi Signori. Ya, sama-sama Bang. Oke, yang pertama ingin saya tanyakan adalah sebenarnya Bang Joni itu lucu atau pura-pura buat lucu? Sebenarnya saya nggak buat lucu. Cuma orang lihat aja lucu. Mungkin karena wajah saya mungkin lucu ya. Lucu ya. Oke, oke. Nah, kita kembali bahwa sebenarnya Bang Joni itu kapan kira-kira menyadari bahwa punya potensi lucu dan kemudian memutuskan untuk menjadi komedian? Sebenarnya semenjak SD, itu SD saya sudah suka hafal lagu. Saya sebenarnya mau jadi penyanyi dulu. Nah. Mau jadi penyanyi. Tahun berapa waktu itu saya masih SD, kelas 5, kelas 6 itu ada acara di sebuah televisi nasional. Ya. Dulu Aneka Ria Safari. Oke. Saya malamnya saya nonton Aneka Ria Safari, paginya saya bisa hafal lagu. Oke, sekali nonton langsung bisa hafal Langsung lagu. bisa. Luar biasa. Saya ingat, tapi nggak semua bait saya hafal. Ya. Saya suka menyanyi di rumah sekolah, di SD, asal ada acara-acara menyanyi di rumah sekolah. Saya nyanyi lagu baru biasanya kalau Sabtu, karena Aneka Ria Safari biasanya Sabtu. Ya. Dulu ada Arafik nyanyinya, ada FB Sukaisi, ada banyak lah yang zaman-zaman dulu. Ya saat itu saya suka nyanyi. Suka nyanyi, tapi pada saat itu sudah menyadari kalau punya potensi untuk jadi komedian? Belum. Saat Oke. itu belum. Akhirnya waktu saya udah SMP, saya kayaknya kalau saya ngomong orang kurang serius mendengar apa yang saya bicarakan. Akhirnya saya apapun yang saya bicarakan dengan serius, orang ketawa. Akhirnya saya manfaatkan itu aja. Oke. Jadi mengalir dengan sendirinya. Mengalir dengan Oke. sendirinya. Oke, Bang Joni kan lahirnya di Jungka Gajah. Juga aja. Itu dari berapa bersaudara Bang Joni? Saya abang 1, kakak 3, ada adik 2. Wah, oke. Berarti saya berapa bersaudara? 7 ya? 7. Nah, yang lucu di keluarga Bang Joni sendiri atau juga mungkin ada anggota keluarga yang Nggak lain? ada yang lain, nggak Cuma ada. Bang Joni yang lucu. Kami keluarga yang paling serius. Karena bapak saya disebut Abu, itu orang alim di kampung, Oh, oke. orang alim. Jadi kami ada balai pengajian di rumah. Kami hidup dengan sangat disiplin. Sangat disiplin, tidak ada istilah komedi, tidak ada istilah lucu, tidak ada istilah olahraga, tidak ada main-main. Yang ada ngaji, bekerja membantu orang tua. Oke. Dan ya siang malam begitu. Tidak ada istilah bermain, olahraga, ini itu sebenarnya nggak ada. Sampai SMP hal demikian. Karena pekerjaan saya di rumah itu kan di rumah ada balai pengajian. Ya. Orang-orang terdekat di situ
anak-anak remaja, anak-anak ngaji di rumah. Saya setiap sore itu udah mulai kelas 5 SD, kelas 6 sampai saya SMP, itu setiap sore pekerjaan saya menghidupkan lampu petromak, menyetengokeun banyak lungking, ya, termasuk 2 boh. Ya. Setiap sore saya harus menghidupkan banyak lungking itu atau lampu petromak 2. Ya. Itu saya anak kecil masih, yang kalau kita bilang susah untuk membuka, merangkai lampu petromak itu. Tapi itulah kegiatan saya setiap sore, karena supaya apa? Malamnya ada anak-anak mengaji setiap malam. Ya. Artinya kehidupan Bang Joni sebenarnya sangat serius. Serius. Ya. Tapi tiba-tiba tanpa disadari ketika Bang Joni berbicara orang ketawa gitu. Banyak yang ketawa, dibilangnya dia bicara kayak gitu, kita ketawa aja dibilang. Oke. Nah, oke. Kemudian kan ini kita menyadari bahwa Bang Joni ada lucunya gitu kan. Iya. Sampai memutuskan untuk terjun secara serius itu kapan? Yang serius itu saya terjun di perjalanan dulu. Oke. Jadi SMP, setelah saya tamat SMP tahun 97 ya. SMP itu di mana? Di Jungka Gajah? Di Jungka Gajah. Oke. Nah, kalau SD saya di Belang Remah. Jungka Gajah juga, tapi desa Belang Remah. Kalau SMP negerinya udah di Jungka Gajah. Nah, saat SMP itu saya sering kalau di depan, disuruh ke depan, nyanyi atau berbicara yang membuat orang ketawa. Kalau mungkin sekarang disebut dengan stand up, karena dulu bukan disebut dengan lawak. Kalau melawak kan harus ada kawannya, kan biasa disebut dengan stand up. Kalau dulu disebut dengan cagok. Iya, cagok. Disebut saya, Adi, kamu ke depan. Nah, cipu gak cagok oleh. Gitu. Jadi apa-apa yang saya ngomong orang ketawa. Terus suruh nyanyi, itu sejak SMP. Nah, habis SMP tahun 88 saya ke pesantren. Pesantren mana? Darul Huda Palu Gading, pimpinan Yang Mulia Abu Mustafa. Oke, Tungku Putih. Tungku Putih ya, disebut dengan Tungku Putih. Nah, di situ di pesantren saya dari rumah serius sampai ke pesantren kan harus super serius. Ya. Karena terikat dengan peraturan pesantren yang ketat. Nah, di situ saya rasanya kalau saya tidak ada rasa komedi, tidak memanfaatkan situasi yang di situ dengan bukan mudah ya tinggal di pesantren. Itu perjuangan tinggal di pesantren. Menurut saya, mungkin menurut orang lain mudah. Apalagi saat itu saya harus benar-benar tinggal di pesantren. Nah, saat disuruh, kan ada acara setiap malam Jumat itu acara apa? Muhadarah. Muhadarah. Nah, saat muhadarah itu saya sering disuruh ke depan, jadi protokol acara muhadarah dan segala macam. Kalau disuruh nyanyi, saya nyanyi lagu Roma Irama. Lagu apa itu yang paling banyak? Kalau lagu Roma Irama dulu banyak saya hafal. Cuma sekarang karena suara udah kurang. Dan dulu kurang juga. Sebenarnya saya mau tanya itu juga tadi, cuma tidak tega gitu. Jadi setelah itu di pesantren saya dikenal dengan nama yang masih Adi. Nah, sampai tahun 93. Nah, di pesantren saya udah sering hal yang demikian. Sedikit komedi gitu ya. Terus sampai saya berhenti dari pesantren tahun 93. Nah, berapa tahun berarti ini di berarti 88 sekitar 5 tahun lah, 5 tahun. Tapi saya nggak alim. Karena saya tinggal di pesantren, saya sekolah man. 2 tahun saya di pesantren, saya melamar sekolah man di Keruku. Akhirnya saya kalau siang saya sekolah, kalau malam saya ngaji. Sampai 93 karena rasa-rasa di hati mau kuliah. Kawan-kawan ada juga yang kuliah. Jadi saya pulang ke kampung, saya sampaikan ke orang tua meminta saya untuk terus di pesantren. Akhirnya saya entah kenapa lah saat itu saya keluar pulang ke kampung. Akhirnya saya jadi ikut belajar menjadi penyiar radio Kazuma Bawana Suara di Bayu. Nah, disitulah saya mulai mencari bahan-bahan untuk komedi. Oke, jadi radio itu kalau nggak salah radio dangdut ya? Bukan? Dia AM dulu. AM, ya. Dangdut, pop, rock segala macam ada. Saat itu campur-campur aja. Oke, jadi pada saat itu Bang Joni sudah menampilkan komedi-komedi pada saat menyiar. Nah, saat jadi penyiar itu memang saya lebih banyak dulu disebut baca kupon. Ya, baca kupon. Nah, kalau baca kupon nggak ada komedi itu bukan penyiar kupon.
harus banyak komedi, harus banyak ketawa, harus banyak lelucon. Karena saat ditulis itu kita harus bisa menjawab dengan spontan-spontan. Karena kita penyiar. Ya. Nah, Oke, sebentar. Siap belajar ngaji, pulang kampung, rencana kuliah, kemudian tidak jadi dan jadi penyiar radio. Itu Penyiar. jadi penyiar radio juga satu hal yang menarik. Bagaimana tiba-tiba kok bisa jadi penyiar radio? nah saya tinggal di Bayu, itu belum di radio. Nah. Ada kawan, saudara kerja di perabot. Saya saat itu les komputer ke Cunda. Ya. Suatu hari dibilang sama kawan saya, kamu kan bisa gini-gini katanya. Bisa meniru beberapa suara, bisa berbicara waktu di pesantren, bisa gini-gini. Kamu bisa nggak kamu jadi penyiar? Nah, di mana radio itu? Itu radio dekat sini. Sore kami datang ke sana. Akhirnya yang punya radio itu menawarkan, dicoba saya untuk jadi penyiar. Dia bilang, kamu bisa. Memang si penyiar dulu penyiar di mana? Saya bilang enggak. Saya bisa aja segini-segini aja, tapi saya nggak pintar-pintar kali. Saya bilang, oh udah, besok kamu jadi penyiar katanya. Oke. Jadi begitu mudah untuk jadi Begitu penyiar. mudah. Oke. Nah, kemudian kan akhirnya Bang Joni juga terjun dengan membuat film-film ya? Saat itu belum. Belum. Nah, saat itu tahun 93. 93. Setahun 93 awal, 93 berapa bulan saya siaran malam. Itu malam Minggu kalau nggak salah. Dari jam 11 saya baca kupon, terus jam 11 saya sampai jam 10 ya sampai jam 12 itu acara Sandiwara Radio. Sandiwara Radio saat itu kami asing ngobrol-ngobrol aja, model Sandiwara Radio ngobrol. Akhirnya mulai perkenalan dengan kawan-kawan seperti Haji Umar, almarhum Mando. Itu oke, ini menarik. Nah. Pertama kali perkenalan itu di radio itu? Di radio itu. Oke. Jadi suatu pagi Haji Umar datang ke radio. Ya. Ngajak ngobrol, udah saya ikuti ngobrol. Dibilangnya saya mau, tadi malam saya dengar Sandiwara Radio katanya. Oh ya, gimana pendapatnya? Bagus. Bisa nggak saya menarik, saya mau jadi seperti saya bilangnya. Haji Umar bilang, boleh aja saya bilang. Boleh aja. Bisa nggak diajarin? Saya bilang, boleh aja. Ya. Nah, diajarin maksudnya kan di situ ada peralatan di mixer dan segala macam. Ya. Oke, saya bilang minggu depan. Sabtu depan dia datang. Udah kami main sedikit. Nah, Sabtu depan lagi bawa kawannya. Akhirnya ada berapa orang? Ada 4 orang. Nah, ada 4 orang, sekitar 3 atau 4 orang saat itu kalau kita buat Sandiwara Radio sampai 2 tahun lah. Oke. Mando Gapi itu posisinya di mana pada saat itu? Sudah dibawa pertemuan kedua sama Haji Umar udah dibawa almarhum itu. Oke, berarti dikenalkan oleh Haji Umar. Oke, ya. Karena Haji Umar itu kan nama aslinya bukan Haji Umar, itu di film. Terus yang Mando itu pun nama aslinya lain juga. Kalau sebutan Mando itu di film dan Haji Umar sebutan di film. Oke. Setelah 2 tahun apa yang dilakukan? Akhirnya saya pindah siaran ke radio lain, ke Sigli. Itu tahun 97 kalau nggak salah, 97. Alasannya? 96 akhir. Ya. Nggak ada alasan, saya mau coba tempat lain. Oke. Saya mau coba ke Sigli biar kita punya pengalaman. Ya. Datang ke Sigli, siaran di Sigli saya nggak, sekitar setahun kurang sedikit lah. Ya. Akhirnya balik lagi ke Bayu. Ya, itu perjalanan jadi penyiar sekitar berarti 93 sama 97, 4 tahun lah jadi penyiar, lebih kurang. Setelah dari penyiar? Dari penyiar itu berhenti jadi penyiar tahun 97 akhir. Ya. 98 awal lah begitu. Karena saya 97 akhir saya udah berkeluarga. Saya berhenti di radio. Berhenti jadi penyiar. Nah, tahun saat itu lagu-lagu Aceh masih didominasi oleh penyanyi-penyanyi lama. Masih seperti Bang Eko Taila, Baka Air, Dasobirin Lamno, ada lain-lainnya. Ya. Nah, tahun 2000 kami mencoba membuat sebuah rekaman pita, dulu disebut dengan kaset tip. Ya, kaset tip. Itu rekamannya ke Medan. Itu drama radio, kita buat drama radio. Selain daripada drama radio yang kita buat di studio, itu drama radio itu khusus kita ngerekam ke Medan saat itu. Ya. Nah, saat mengeluarkan itu tahun 2000 awal kalau nggak salah. 2000 awal. 2000 akhir kita buat satu film.
Nah, itu mulai film. Itu yang pemainnya saya, almarhum Bando, terus Nasrul yang jualan obat. Nah, Haji Umar nggak ikut. Haji Umar nggak ikut main saat itu, tahun 2000. Itu judulnya Abih Lage. Itu sukses atau bagaimana pada saat itu? Saat itu alhamdulillah. Karena laku kaset saat itu dengan bukan seperti Empang Bre. Dulu kan modalnya nggak seberapa banyak, modalnya kurang, laku kaset sekitar 20.000, 30.000 udah dapat, ya? banyak pendapatan. Nah, saat itu. Nah, oke. Kemudian setelah buat film sampai kemudian fenomenalnya kan dengan Empang Bre ini. Iya. Nah, ini bagaimana ini idenya sampai kemudian diputuskan ini kita akan buat Empang Bre ini. Itu begini. Itu tahun 2000 ya. Saya nggak 2000 habis buat itu, saya nggak lagi kan konflik. Saya nggak lagi di radio. Saya bekerja serabutan, apa aja yang bisa kita lakukan. Nah, bisa disebutkan apa saja mungkin pada itu? Jualan kaset sama kawan. Apa aja kalau di kota, terus kerja bangunan dan pergi ke sawah. Kalau giliran waktu pergi ke sawah, panen padi dan segala macam, pajak sawah segala macam, itu di Jungkak aja. Nah, pada saat kerja bangunan ini kan kerja berat nih. Iya, kerja berat. Udah rame kan? Iya. Bang Joni ada buat lucu untuk menghibur pekerja bangunan yang lain? Saat itu memang nggak sempat buat lucu. Nggak sempat buat lucu. Ya, oke. Jadi Bang Joni juga pernah merasakan kerja yang cukup berat gitu kan? Nah, selanjutnya. Nah, saat itu paling kalau ada acara kampanye. Kampanye, naik panggung kampanye ke sana kemari, dibayarnya pun nggak terlalu tinggi ya saat itu. Nah, 2003 akhir saya bergabung dengan kawan jadi Kenet L300. Itu Banda Aceh Medan kami. Itu saat itu lagi konflik. Lagi konflik segala macam, Kenet L300 sampai hampir ya setahun lah. Nah, 2004 mulai kampanye lagi. 2004 itu kampanye Pilpres kan itu. Pilpres pemilihan yang Bapak SBY jadi presiden. 2004 akhirnya saya berhenti jadi Kenet L300. Ikut kemana kesana kemari sama kawan yang lain ya. Nah, pernah naik panggung sama Pak Kensei juga untuk kampanye itu. Pada saat itu belum terhimpun Bang Joni, Haji Umar, Mando belum? Udah terhimpun. Tapi masih melibatkan pemain tambahan gitu? Bukan. Saat itu memang tidak terfokus kepada kita harus satu grup untuk bermain. Karena jobnya dapat sama orang lain, kita diajak. Kita pemain bond ke job yang lain. Nah, itu. Kalau saya yang dapat sih ya kawan bertiga tadi. Haji Umar sama almarhum itu saya ajak. Cuma ini yang dapat orang yang dibutuhkan dalam lawak itu saya. Jadi saya ikut. Nah, gitu. Sampai akhirnya 2004 kejadian tsunami. Nah, setelah kejadian tsunami bulan 1 akhir 2000 Desember 2004, bulan 1 2005 saya bergerak ke Banda Aceh di Taman Budaya ikut jadi relawan. Misi pertama jadi relawan. Nah, jadi relawan tuh. Ada sekitar setahun jadi relawan. 2006 setelah jadi relawan udah mulai bisa dilalui di Banda Aceh. Saya ikut kerja di NGO sebentar untuk NGO apa itu? Dulu ada UNICEF. UNICEF bagian apa? Anak-anak. Saya lebih. Bang Joni tugasnya di NGO itu apa? Menghibur anak-anak. Menghibur anak-anak. Pertama saya turun lokasi di Lamlagang, itu ada SD. Ada anak-anak udah dikumpulkan di situ, anak-anaknya masih mungkin trauma ya. Ngomong cuma sedikit-sedikit, akhirnya saya coba pancing dengan gaya saya, dengan komedi saya. Ya anak-anak terhibur. Anak-anak bisa ketawa, bisa ngobrol, bisa udah meriah. Akhirnya saya diikut sertakan dalam tim UNICEF. Sampai kami bergerak ke Simulu, di Aceh Besar, Banda Aceh, ya sampai ke Simulu lah. Ada berapa kali ke Simulu. Kajuk Bang Joni mungkin nak gairah lawan pegahaba lumoh cita duduk tapi ya. Baik aku dah. Itu pe hana sehat pegahaba bah tajak ja. Oke Bang Joni. Ya. Setelah bekerja sebagai
di Save the Children untuk menghibur anak-anak. Menghibur, bukan bekerja, bergabung dengan relawan di Save Children, jadi penghibur ke anak umi kan? Ya, oke. Nah, setelah itu apa yang terjadi sehingga kemudian muncul ide yang luar biasa untuk membuat film Empang Beruh itu? Ya, itu 2005. 2005 saat itu di pasaran di Aceh lagi laku-lakunya film Maepong. Oh ya, Maepong. Ya, Maepong. Maepong dan penyanyi ciliknya si Berge saat itu. Berge saat itu. Jadi saya masih bekerja di tempat yang tadi bergabung di UNICEF. Ya. Suatu saat saya pulang ke kampung, almarhum Ayah Do, dia yang buat itu film Maepong. Oke. Dia nggak pernah ngajak saya, bisa nggak kita buat suatu film Aceh? Saya bilang bisa aja kita buat. Cuman saat itu kami belum sepakat untuk buat. Akhirnya saya balik lagi pada Aceh, bekerja lagi. Nah, bulan-bulan 3 kalau nggak salah, saya balik lagi ke Lus Mame. Lus Mame. Kami jumpa lagi, ditanya, kalau emang serius kita duduk, saya bilang. Oke. Ayah Do itu orang Lus Mame ya? Lus Mame, ya. Almarhum itu dah. Ya. Jadi kami duduk malam, kami buatlah format. Saya bilang gini, kalau memang mau buat format, kita mudah-mudahan nggak sama dengan yang sudah dibuat. Ya. Ide saya diterima, ide orang lain saya terima, saya bilang. Akhirnya konsep film ditanya sama saya, konsep dari saya gimana? Konsep saya gini, kita nggak sebatas saja harus tonton sama orang Aceh. Kalau bisa, film ini bisa ditonton oleh orang luar Aceh. Ya. Jadi apa yang mau kita buat? Kita harus ada karakter orang yang lebih kental tahu kalau di Sumatera orang Batak lah, dengan gayanya kita ambil si Tompu. Saya bilang supaya film Aceh tidak hanya sebatas nonton sama orang Aceh. Terus kita bermain di kampung, bukan di kota. Dan kita harus menampakkan adanya di situ nilai-nilai agama. Akhirnya setuju. Kita buatlah format filmnya. Sebentar, pada saat itu Haji Uma, Mando Gapi sudah di dalam grup itu? Belum. Oh, ini masih ide Bang Joni dengan Ayah Do. Kita masih ide berdua. Ya. Akhirnya malam itu belum ada keputusan, baru ada format film. Ya. Besok malam kita duduk lagi. Meningkat menjadi harus ada judul dan siapa pemain. Nah, udah ada judulnya Empang Beruh secara garis besar, judul kecilnya Preman Kampung, karakter film Preman Kampung. Nah, saat itu barulah kita muncul wacana untuk mencari pemain. Nah, baru saya bilang kalau pemain karakter begini itu ada kawan saya. Saya bilang sama almarhum Ayah Do, saya bilang ada kawan saya namanya Sudirman, saya bilang. Terus yang karakter begini namanya Sulaiman, saya bilang gitu. Atau Mando ya. Saya itu terima, dah. Pemain-pemain sebagian udah dapat, saya ajak si Rohit dengan nama aslinya Mahmudi, si Raja nama aslinya Hamdani, saya ajak bergabung. Mereka mau bergabung. Akhirnya yang sulit didapat. Nah, ini dua karakter yang sulit didapat. Sebagai si Tompul dan ceweknya Yusniar. Itu yang sulit kali dapat. Alasan sulitnya kenapa itu? Kalau mau lihat wajah-wajah cantik saya itu banyak. Cuma kita harus dapat keacehannya, cantiknya dan Acehnya. Cantik tapi dia wajahnya Aceh. Dan karakter dari wajahnya si Tompul harus dapat benar-benar. Harus Batak. Harus orang Batak lah. Nah, akhirnya kami bergerak lah, cari kesana kemari, ada berapa hari belum dapat. Belum dapat. Suatu hari kami berhenti di rumah kawan. Saya lihat dari pojok, ini itu ada yang kerja tukang bengkel, kayaknya gayanya ke situ lah, ke Tompul kayak gitu. Saya tanya sama kawan, ini siapa? Oh, namanya sini nih, bisa nggak dipanggil sebentar? Bisa dipanggil. Sampai situ lah saya langsung cerita, saya butuh orang seperti ini untuk berperan sebagai ini. Lalu dia langsung bilang, oh saya nggak bisa bang, saya bukan orang main film, saya bukan orang seni, saya bukan orang berada di depan kamera, saya hanya tukang bengkel. Dengan profesional saya, katanya begitu. Oke, saya bilang nggak apa-apa, asal kamu mau ikuti saya, kamu bisa, saya bilang, untuk peran demikian. Oke, akhirnya dia mau. Oh, kalau begitu saya coba, dia bilang. Nah, bagus. Coba berarti saya udah mau. Setelah dapatnya si Tompul, nah satu lagi kan, Yusniar. Nama sudah ada ya? Udah ada. Karakter sudah ada, nama sudah, orang belum? Iya. Akhirnya kami
pergi ada beberapa titik. Dari gedung Pasir sampai ke Kuluku. Tidak dapat. Berarti hunting cewek berarti itu. Itu yang paling sibuk. Siapa yang melakukan hunting cewek itu? Bang Joni? Saya dua sama Ayado. Sama almarhum. Cara menghunting cewek itu pada saat itu bagaimana caranya? Kan biasanya orang karena ada pemilihan bakat misalnya atau ke sekolah. Nah, saya nggak mencari demikian. Saya mencari orang yang ngomongnya sedikit. Ya. Begitu kita buka berbicara, ada beberapa cewek yang ngomongnya banyak. Saya bilang saya ini enggak. Karakternya enggak deh. Akhirnya dapat Yusniar yang paling cuek dia. Di mana itu dapat? Di Panggoy. Kami pulang dari Kuruku, dapat di Panggoy. Kami duduk ngobrol sama mamanya, minum, beli pulsa segala macam. Duduk di situ lah. Oh, di depan rumahnya. Oke. Saat itu Yusniar masih nggak di situ, di rumah. Itu ada kios di depan. Akhirnya setelah kami ngobrol sama mamanya, kita nggak berencana untuk ngajak Yusniar, nggak berencana, nggak ada. Begitu kami pulang dia keluar, sambil pegang HP dia duduk, nggak dekat sih, jauh sedikit duduk. Ditanya sama mamanya, kalau emang mau itu belum dapat ceweknya, ajak aja, dek dah kalau dia mau. Nah dia bilang kalau dia mau buat apa bang? Kami mau buat film. Yusniar sama almarhum Ayado udah kenal. Oh, udah kenal sebelumnya? Udah kenal. Cuma Ayadonya saat itu nggak kepikiran dia. Itu. Jadi mau buat film apa? Saya bilang kami rencana mau buat film yang judulnya begini. Kami butuh cewek karakternya begini-gini. Dia bilang saya mana bisa main film untuk klip lagu aja saya susah. Dia bilang. Saya bilang gini, kalau kamu tinggal ngikuti arahan dari kami aja. Nah, adegannya gimana? Adegannya nanti ada yang begini, ada yang begini, ada yang lari, ada yang sampai ada yang kita berenang, saya bilang. Berenang ya, yang jatuh di kolam. Tujuan kami di naskahnya jatuh ke kolam, bukan belajar renang. Nah, akhirnya dibilang udah oke, baru kita siapkan. Oke, sekarang pemain udah dapat. Sedikit saya tarik balik bahwa karakter yang begitu kuat itu hadirnya dari siapa itu? Misalnya kan karakter Bang Joni yang sebenarnya tidak normal juga. Bagaimana Bang Joni dengan segala keterbatasan, tidak bekerja, kan penampilan seadanya, tapi memburu cewek yang sangat cantik. Kemudian Haji Uma yang selalu ganas. Itu bagaimana hadir itu? Kita bangun karakter gini. Saya lihat wajahnya dulu. Wajah yang begini cocok yang begini, wajah yang begini cocok yang ini. Akhirnya memang sulit. Pertama sulit dapat. Sulit dapat yang pertama. Akhirnya kita berulang kali kita ambil gambar. Kebetulan kawan-kawan saya itu memang betul-betul concern mau belajar semua. Akhirnya karakternya dapat. 1-2 orang baru dapat di pamber pertama. Enggak semua langsung dapat. Yang lain masih mencari-cari, masih gini, masih lari, udah fokus bahasa, lari ke wajah. Gitu. Belum kuat. Kedua, saat pamber kedua saya bilang ini karakternya harus benar-benar dijaga. Nah, disitulah baru penekanannya kepada misalnya Haji Umar. Harus banyak ada pantun. Si Raja berpakaian dengan gaya anak muda yang sedikit punya uang lah, bergaya dengan anak muda begini. Si Rohit sebagai kawannya si Raja, setiap berbicara dengan si Raja harus ada kata-kata menurut ramalan lo. Begini. Terus siapa lagi? Si Him Morning tugasnya dia dikejar naik pohon kelapa, lari loncat-loncat. Si Saleh adalah petugas kebunnya Haji Umar. Nah, itu karakter itu harus dipegang. Kalau lari dari karakter itu otomatis nggak kuat lagi. Nah, dari beberapa karakter ini, semua karakter itu menarik karena begitu kuat karakter tersebut. Tapi kan salah satu yang fokus dari penonton mungkin ada 4 lah. Bang Joni, kemudian Mandu Gapi, kemudian Haji Uma dan Yusniar. Tapi mungkin yang salah satu yang paling menarik adalah apakah disengaja misalnya menampilkan sosok Bang Joni yang tadi saya mengulang, Bang Joni yang segala keterbatasan tapi berharap untuk mendapatkan cewek cantik dan anak Haji Uma. Itu sebenarnya ada pesan ke masyarakat atau bagaimana ini? Gimana ya? Kalau kita bilang pesan, boleh kita duduk lagi supaya kita duduk aja. Kalau kita bilang pesan ke masyarakat, seluruh karakter yang di situ kayaknya terwakilkan dari sudut-sudut kehidupan masyarakat. Misalnya di situ ada seorang laki-laki yang suka sama cewek yang cantik. Terus anaknya orang kaya lagi. Biasa di kampung yang demikian. Standar aja gitu. Standar ya. Cuman yang bikin enaknya cerita di sini, ayahnya nggak setuju, main parang lagi.
Oke. Dan kami tiap hari dilempar barang. Ini yang bikin menarik cerita dari film itu karena adegannya yang kita lakukan tanpa stuntman. Nah, cuman satu yang ada stuntman. Nah, kalau dibilang Pangbruh ada stuntman, ada sekali cuman. Itu waktu di atas gunung, saya turun ke bawah, sedikit saya suruh turun orang dulu, stuntman dulu. Nggak jauh, sekitar 3 meter. Supaya jangan terlalu tinggi. Begitu saya ambil di itu ada sekitar 15 meter, 12 meter lagi saya yang ambil. Begitu saya turun, rupanya masih tinggi. Akhirnya saya naskah nggak hafal lagi semua. Naskah saya yang buat, tapi saya nggak ingat. Nampak Yusniar di sana, langsung saya ngobrol, Yusniar, Bang Joni terjun. Itu udah nggak hafal naskah. Nggak ada di naskah demikian. Oke. Nah, di kesehariannya kan naskah sudah disiapkan. Sebenarnya seberapa banyak dari para pemain ketika main tidak sedikit lari dari naskah itu banyak? Kalau pemain yang lari dari naskah banyak. Tapi nggak semua boleh lari. Yang boleh lari dari naskah bahasanya macam mana menyampaikan dengan indah sama karakter itu. Tapi kalau alur ceritanya nggak boleh lari, kalau nggak nyambung semua. Nah, kalau Haji Umar itu ikuti naskah, tapi pada saat pantun naskah ikuti dia. Dia kelebihannya di pantun. Almarhum Mando kelebihannya di ulo. Apa yang kita bilang dia suka kali ulo. Ini kelebihannya dia. Kalau saya nggak bisa ada naskah kalau sama Yusniar. Saya nggak bisa main kalau sama Yusniar ada naskah. Karena apa yang keluar, apa yang saya lihat di situ itu yang saya ngomong. Atau mungkin karena Yusniar cantik sehingga Bang Joni tidak perlu naskah. Bisa jadi demikian juga. Nah, karena mudah kita improve kan. Improve mudah karena lihat orang cantik ya. Enak lah mainnya. Karena itu memang karakter asli Bang Joni gitu. Iya. Enggak, karakter saya enggak demikian. Oke. Setelah episode kedua, karakter sudah dapat, kemudian kan bertahan sampai 13 episode. Lebih lah ya. 13. Itu dan dari 2005 sampai 2015. 11 tahun. Ya. Dan itu tidak banyak, apalagi di Aceh mungkin tidak terjadi. Nah, apa yang terjadi? Pangbruh 2006, Bang. Dari 2006. Sampai 2016. Oke. Nah, itu apa yang dilakukan oleh tim kiat-kiat atau mungkin yang bisa diceritakan sehingga Pangbruh benar-benar bertahan, eksis dan memang digemari oleh masyarakat pada saat itu? Saling keterbukaan. Saling keterbukaan. Misalnya ada suatu yang mengganjal, kita langsung bermusyawarah. Kurang bahan, kita bermusyawarah. Punya konsep ide, sampaikan ke kawan-kawan untuk bisa ditulis. Jadi keterbukaan itu yang pertama yang bisa bertahan. Baik dari sudut pembuatan naskah, kita saling menerima ide siapapun dari kawan tim pembuat naskah. Saya bilang kalau ide cerita dasar sih saya. Kan Abdul Hadi di situ. Ide cerita dasar saya. Karena format film kan saya. Format. Kenapa Ayahdo sutradara? Karena Ayahdo yang mengatur gambar. Bagus nggak bagus dari gambar film tuh Ayahdo. Bagus nggak bagus. Tujuan dari adegan di film dan karakter itu urusan saya. Karena saya penulis. Ide cerita. Nah, kompak. Kenapa? Karena semua ide kita serap. Semua ide kawan-kawan kita terima. Kita buat ke adegan film. Nah, itu dari pembuatan film. Nah, pada saat pun penjualan film kita terbuka juga. Kita laku film kali ini misalnya 100.000 keping. Kalau 100.000 keping, kalau kita hitung-hitung saling keterbukaan itu dapat gaji berapa? Gitu. Nah, pembagian gaji pada saat itu bagaimana? Apa per porsi atau bagaimana cara? Enggak. Itu profesional ya. Profesional gini. Kalau pemain pemeran utama, pemeran pembantu utama, pemeran pembantu dan figuran. Kita hitung demikian. Kemudian itu dari segi kerjasama tim kan? Kemudian ide-ide kreatif yang muncul sehingga dia bisa bertahan itu bagaimana pada saat itu? Saling mencari. Kalau saya untuk cari ide, saya pulang kampung. Duduk dengan orang tua, dengan anak-anak muda, akhirnya dapat di situ. Ada daerah saya gini orangnya. Saya tangkap. Saya langsung di HP saya catat gini. Nanti dari situ baru saya formulasikan ke adegan film. Nggak serta-merta kita dengar adegan kejadian begitu langsung jadi naskah, nggak. Kita formulasikan ke naskah nanti. Kemudian Bang Joni, kan pada saat itu pengambilan gambar di banyak tempat. Itu sebenarnya di mana saja? Karena saya juga sering berpikir ini di mana diambil.
Di mana itu pada saat itu kebanyakan? Itu dasarnya kalau pengambilan gambar Luk Semawe. Di Lusme. Daerah mana tuh? Pertama di desa Menasah Masjid Puntet, yang desanya tempat tinggal Kak Bunsu. Ah, oke. Nah, itu rumahnya rumah Kak Bunsu itu. Rumah yang Haji Umar. Rumah Kak Bunsu. Oh, iya. Ya, terus desa kedua Alu Awe. Alu Awe. Alu Awe itu kecamatan yang apa? Kandang ya, Pak? Di ini ya, pemukiman Kandang. Ya. Desa Alu Awe. Oke. Setelah dengan pencapaian yang luar biasa tadi, tapi kan pada akhirnya tidak berlanjut ini. Iya. Sepertinya berakhir kan? Bisa diceritakan kenapa itu bisa berakhir? Sebenarnya Empang Brehnya nggak berakhir. Empang Breh nggak berakhir. Empang Breh saat setelah yang 13 itu saya masih membuat. Ya. Saya masih membuat yang judulnya Empang Breh versi Pemuda Kaca Menyeo. Ya, ya. Itu 2017 kayaknya. Ya. 2016 lah, 2016. 2017 saya buat Dum Hochan. Ya. 2018 saya ada bermain di film yang produsernya orang lain, Ya. kan produser lain, yang Bang Joni Metropolitan yang syuting sampai ke Medan. Sebenarnya secara sebagian tim nggak bubar, sebagian sih bubar. Kenapa sekarang tidak dibuat lagi? Ini persoalannya sekarang. Kita buat film dengan modal yang besar, lalu kita keluarkan. Nah, orang yang bermain di YouTube, filmnya diambil, ditarik ke YouTube. Otomatis kaset nggak laku lagi. Jadi kenapa harus kita buat kalau kita mencari rugi seolah-olah kan? Ya. Jadi di Empang Breh itulah persoalan sehingga tidak membuat film Empang Breh yang versi untuk penjualan kaset nggak lagi. Setelah produksi Empang Breh tidak diproduksi lagi yang Preman Gampo. Yang berbeda. Berarti kan Bang Joni tidak serumah lagi dengan Yusnia. Bagaimana perasaan Bang Joni? Serumah. Serumah. Dia serumah sama keluarganya, saya serumah sama keluarga saya. Ya serumah juga. Biasa. Oke, Bang Joni. Nah, salah satu yang khas dari Bang Joni kan tertawa ini. Iya. Nah, itu dari mana muncul ide tertawa seperti itu? Itu sebenarnya nggak, kalau dibilang dari mana muncul ide, sebenarnya nggak ada ide. Biasa aja, saya ketawa aja kayak gitu. Saya ketawa kayak gitu, saya nggak bisa kalau ketawa, kalau memang lucu, ya model ketawa gitu nggak nahan-nahan, ketawa kayak gitu lepas. Oke, setelah produksi terhenti, Iya. Apakah pertemanan itu tetap terjalin dengan baik itu sesama pemain? Sebagian ya, sebagian memang masih kompak. Siapa yang nggak kompak saya juga nggak tahu. Yang pasti setiap kawan-kawan yang kita ajak, oh ini ada program begini, mau, gitu. Cuma karena jarang ada program sekarang ya dipikir orang kita nggak kompak. Nah gitu. Ya. Kemudian kan di film bahwa Bang Joni begitu dekat dengan almarhum Mando. Iya. Ya kan? Sebenarnya di kehidupan nyata seberapa dekat itu? Ya. Dulu kami bertiga semenjak tahun 93 itu dekat. Dekat. Gini dekatnya. Ada sesuatu yang keluarganya nggak tahu, kami tahu. Segitu dekatnya. Nah, kebutuhan apa kami sering tahu. Kalau kami bertiga, kemana bergerak. Setiap ada acara, semenjak tahun 93. Tahun 2019, udah almarhum kan, Mando, Dok Sulaiman. Ya, Nah, kemudian sekarang kan Bang Joni juga sepertinya terjun ke politik ya? Kalau dibilang terjun ke politik, bagi sebahagian jawaban ya. Tapi saya belajar berpolitik lah. Bukan terjun ke politik, saya belajar berpolitik. Kemarin 2019 saya diajak bergabung dengan partai lokal, Partai Sira, untuk jadi salah satu caleg DPRA di Partai Sira. Akhirnya saya dikasih nomor 1 lagi. Nomor urut 1. Nomor urut 1. Cuman mungkin modal saya sih kurang. Modal saya modal apa? Modal ini? dana. Harus jelas karena apakah modal tampang segala macam. Kalau modal tampan, modal dikenal, saya rasa saya paling dikenal. Ya, saya sepakat itu. Iya. Terus yang paling kurang dari saya modalnya dana. Logistik. Logistik saya paling kurang. Akhirnya saya tidak mengatakan bahwa dipilih karena logistik, enggak juga. Cuma untuk bekerja menjalankan bekerja mengkampanyekan bertemu dengan masyarakat itu saya kurang. Kenapa? Saya butuh dana yang berapa itu DPRA lumayan juga. Nah, saat itu saya memang lagi kurang-kurang dana untuk
sampai ke seluruh daerah saya kunjungi. Kalau orang lain mungkin ya dananya kuat ya bisa lebih efektif. Nah di situ akhirnya saya gagal pun di Sira di dapil 5 dapat 1, dapat juga suara 20.000 sekian, 21.000 sekian lah, akhirnya 1 kursi dapat. Oke. Nah kalau untuk ke depan ini mau serius lagi di politik? Insya Allah saya akan belajar karena kita lihat politik itu ada yang menarik di situ. Ada yang menarik, ada yang ngerasa penasaran. Sebenarnya ada sebagian orang politik menganggap politik jelek gini itu segala macam. Kemarin saya nggak menganggap jelek. Saya malah dapat ilmu bagaimana cara berpolitik, bagaimana cara kita berbicara dengan masyarakat, turun ke belusukan langsung ke masyarakat. Kita mendengar keluhan-keluhan masyarakat. Kalau seandainya kita menang, kita concern kayaknya saat itu kalau saya menang saya akan menyampaikan seperti yang masyarakat sampaikan. Nah, kalau dianggap DPRA semua mampu kita berbuat, ya kalau kita satu orang DPRA mana mampu semua yang kita inginkan kita berbuat, tentu nggak mampu. Oke, nah ini kan menarik dari seniman kemudian ke politisi. Dan itu memang banyak di seluruh dunia juga terjadi. Ronald Reagan juga artis yang jadi presiden Amerika. Banyak, sangat banyak. Nah, bagi Bang Joni sendiri, ketika memutuskan ini belajar politik lah kan, sebenarnya apa ini program utama yang hendak diberikan kepada masyarakat jika Bang Joni terpilih ini? Saya maunya keterbukaan dengan masyarakat. Waktu kita datang ke desa, ke kampung, sampai ke rumah masyarakat, kita menyampaikan program kita dengan terbuka ke masyarakat. Kalau saya menang nanti begini-begini. Saya maunya kalau kita menang, kita sampaikan itu juga. Walaupun memang kita nggak mampu berbuat, kendalanya di mana? Sampaikan ke masyarakat. Saya sebagai dewan, sebagai wakil dari rakyat, saya sudah menjalankan seperti saat saya kampanye. Ternyata ketahannya di sini. Itu ingin disampaikan ke masyarakat. Misalnya ada persoalan seperti sekarang misalnya, kita nggak usah menyebut 1-2 persoalannya. Ada banyak persoalan di Aceh, sampaikan ke masyarakat. Seperti pada saat kampanye dulu. Persoalan ini ketahan di sini, persoalan ini nggak selesai di sini. Itu yang disampaikan ke masyarakat. Jangan seolah-olah kalau sudah jadi kita duduk di DPRA, banyak rahasia nggak boleh tahu masyarakat. Itu saya nggak mau. Saya maunya keterbukaan. Bukan berarti kita buka-buka rahasia, bukan. Tapi program yang kita jalankan sekarang kita di DPRA, mohon sampai ke masyarakat apa sih kendalanya sehingga Aceh kurang maju, sehingga ekonomi begini, sampaikan ke masyarakat. Masyarakat pasti terima. Ini sekarang masyarakat sampai ngobrol gini, percuma kita pilih dia duduk di sana. Persoalannya nggak pernah ada yang muncul, solusinya nggak ada ini, kan banyak sekarang itu. Yang terjadi sekarang. Oke, kita ini sedikit lagi menyinggung ke politik. Bukan ke politik. Ini kita keluar dari politik. Jadi saya perhatikan. Enggak, intinya dulu gini. Intinya gini. Kalau saya menang kemarin, saya maunya keterbukaan. Bukan buka-bukaan. Keterbukaan dengan konstituen yang telah memilih kita. Itu. Karena kalau buka-bukaan berurusan dengan polisi syariah. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, Bang Joni. Nah, ini kan menarik yang saya perhatikan adalah dari film-film yang dibuat oleh sineas di Aceh. Termasuk film Bang Joni sendiri, yaitu Tim Empang Breh. Seperti Empang Breh, itu yang menampilkan karakter-karakter yang keras-keras dan kasar-kasar. Kemudian kadang berbicara juga bicara yang keras, kasar, dan sepertinya senang apabila bisa membuli orang lain. Itu hampir di semua film saya perhatikan itu. Nah, mungkin Bang Joni sebagai salah satu pelakunya, ini kenapa sebenarnya jadi seperti ini? Sebenarnya bukan keras, itulah karakternya orang Aceh sebahagian. Saya nggak bilang seluruhnya ya, sebahagian begitulah orang Aceh. Seperti misalnya kita lihat karakter Haji Umar, dia macam manapun dia melindungi anak gadisnya supaya kalaupun dia dapat jodoh itu orang baik. Kalau dapat jodoh orang baik, akhirnya semua yang datang ke tempat dia menjaga anak gadisnya mulai dari bahasa, gaya, sampai kepada parangnya berbicara. Ini sebenarnya bukan keras, memang begitu karakter sebahagian orang Aceh. Oke. Nah, kalau membuli tadi ya, membuli sebenarnya bukan membuli itu. Itu guyonan di masyarakat di Aceh banyak yang demikian.
Artinya hendak digambarkan bahwa memang budaya masyarakat Aceh ketika berbicara seperti ini gitu kira. Sebahagian demikian. Sebahagian ada orang-orang tua juga di kampung, dia kalau udah marah main lempar. Ada merepet orang tua, ada. Kita nggak bisa bilang nggak ada, itu ada. Memang karakternya kita orang Aceh, ya begitu. Tapi nggak semua, nggak semua. Oke, Bang Joni, ini kalau misalnya Bang Joni diberi usia muda, katakanlah Bang Joni 20 tahun, umurnya sekarang 20 tahun, walaupun itu tidak mungkin terjadi. Kalau misalnya sekarang umur Bang Joni 20 tahun, apa yang akan Bang Joni lakukan? Saya beranda-anda. Saya tetap menggerakkan di seni. Tetap bergerak di seni. Di seni. Di seni. Oke. Tapi itu kalau sekarang usia 20 tahun, ya kan? Kalau sekarang usia udah hampir 50 tahun, saya tetap di seni juga. Oke. Nah, kemudian apa ini harapan kepada masyarakat, pemerintah tentang perkembangan seni di Aceh ini? Kalau masyarakat, harapan kepada masyarakat, mari kita berkarya. Kalaupun kita harus meniru boleh. Bagaimana misalnya artis India bisa menari, bisa vokalnya bagus, nah kita belajar. Kenapa mereka bisa? Bagaimana cara olah vokal? Itu kepada masyarakat, ayo kita berkarya, apapun yang bisa kita lakukan. Kepada pemerintah, mohonlah, itu karya-karya dari anak-anak, karya dari orang Aceh, karya dari masyarakat kita, mohon dihargai. Dan kalau bisa wadahnya, sekarang udah ada. Wadah udah ada, mohon dikuatkan lagi. Misalnya, dia butuh untuk merekam suara. Kepada pemerintah, mohon setiap kabupaten kota kalau bisa disediakan alat itu. Sekarang alat rekam itu bukan, jangan kita berpikir, ini nanti jadi penyanyi semua. Enggak. Orang dalail bisa kita rekam, orang pidato bisa, orang ngaji bisa. Kan alat sekarang, alat untuk ngerekam. Nah, demikian. Oke. Yang terakhir Bang Joni. Bang Joni, orang tua Bang Joni adalah Tengku. Ya. Kemudian belajar di pesantren Tungku Putih. Ya. Kemudian punya kemampuan komunikasi yang bagus, bisa melucu. Kenapa Bang Joni tidak memutuskan jadi pendakwah yang bisa melucu daripada jadi komedian? Saya kurang bahan. Atau jawab saja bahwa saya tidak paham agama gitu. Paham, saya paham. Cuman ilmu saya nggak sampai ke situ, nggak sampai saya harus jadi pendakwah. Itu jauh saya rasa. Memang banyak orang yang bilang kenapa nggak belajar dakwah. Saya bilang untuk sementara saya kurang ilmu. Saya memang belajar, sekarang memang saya belajar. Gitu. Oke, yang kami lihat adalah Bang Joni orang yang ceria, selalu lucu. Di keluarga sendiri bagaimana sebenarnya? Saya orang paling serius. Di rumah bersama anak-anak? Iya, saya di rumah orang paling serius. Karena kalau di rumah saya juga ngelucu, mungkin anak sama istri saya nggak hargai saya nanti. Dianggap ini suaminya, ayahnya pelawak kan. Jadi kalau di rumah saya serius. Pelawak itu adalah pekerjaan. Pelawak itu profesi. Profesi. Profesi saya sebagai ngelawak. Tapi bukan berarti melawak nggak bisa serius. Karena untuk mencari bahan lawak bisa lebih serius ketimbang orang cari bahan serius. Karena nggak mudah dapat ide untuk membuat satu adegan komedi, itu nggak mudah. Bisa satu hari satu ide pun nggak dapat. Kemudian sebagai pelawak kan biasanya juga orang melihat lawakan orang lain, artinya punya idola, ya kan? Bang Joni punya idola pelawak dari nasional atau internasional? Kalau 1-2 saya nggak, saya lebih kepada gini. Misalnya ada pelawak zaman dulu, dia punya gaya begini, saya ambil sedikit. Cara berbicara di pelawak lain, cara berpakaian dari pelawak lain, saya begitu. Kalau dulu di Aceh banyak orang pelawak-pelawak Aceh dulu pakai baju, istilah kami baju kodok. Itu celana segini, ada selempangnya. Nah, itu dulu. Sekarang tidak demikian lagi. Kita sekarang pakaian bagaimanapun kita harus bisa menyampaikan bahan komedi. Nah, tidak harus dengan pakaian yang yang menampilkan bahan lucon, harus dengan pakaian yang lucu juga gitu ya. Jadi ya harapan kita ya ke depan kepada masyarakat Aceh, mari kita nikmati karya-karya anak Aceh, kita hargai. Di mana yang kurang, mari sama-sama kita beri ilmu supaya bisa berseni dengan baik. Tapi ingat, seni kita di daerah syariah Islam. Tentu seninya pun harus berpaku
mendasari bahwa kita tidak seperti daerah lain. Kita daerah syariat Islam, berseni tidak mesti harus berseni, tidak boleh mengganggu syariat Islam. Oke. Satu. Yang kedua, kepada pemerintah, mudah-mudahan ke depan kalau ada event, kalau ada acara, itu mohonlah didahului menggunakan orang seni, orang apa namanya, ya orang seni lah, secara Seniman lokal. seniman lokal. Mohon itu yang duluan yang harus tampil, ketimbang kita harus mengambil penyanyi, penari dari luar Aceh. Nah, itu harapan kita supaya apa? Kehidupan seniman di sini bisa sedikit meningkat. Gitu. Oke. Baik. Nah, yang sampai kalau Ilung pegah menau. Tente nyo na channel YouTube. ya. Channel YouTube lun Bang Joni Kaplu Official. Yang lain kan, yangnya Bang Joni Kaplu Official. Bek tua ne pudahun ne like. Share dan subscribe. Ya. Nyan. Terima kasih. Ya. Silakan. Oke, baik kepada para Signori Event, itu jangan lupa untuk mensubscribe YouTube-nya Bang Joni tadi, Bang Joni Kaplu Official. ya, dan juga kepada para penggemar Bang Joni supaya juga mensubscribe channel Armiyadi Signori. Oke, baik Signori Event. Demikian tadi perbincangan kita. Terima kasih kepada Bang Joni telah Iya, dan bersedia. juga kita mengucapkan gini, terima kasih kepada masyarakat yang menonton YouTube saya dan YouTube Abang, dan juga di mana ada kata-kata yang kurang berkenan, itu kurang berkenan, merasa kurang nyaman mendengarnya, itu kami mohon maaf. Ya. Karena ini acaranya biasa-biasa aja. Biasa, ya. Silakan Bang. Ya, oke, Signori Event telah kita saksikan tadi perbincangan saya dengan Bang Joni, luar biasa sekali. Ada hal penting bahwa Bang Joni bisa seperti ini dengan popularitas yang luar biasa itu tidak terjadi dengan serta-merta. Bang Joni berjuang dari bawah. Bang Joni juga merasa bahwa untuk memperbaiki nasib itu harus dengan perjuangan. Beliau pernah jadi buruh bangunan, pernah jual kaset Di pasaran, Di di pasar. ya. pernah menjadi Penyiar radio. pernah jadi kenet labi-labi, Bukan, Kenet L300. pernah menjadi kenet L300. Beliau telah mencoba banyak pekerjaan, tapi pada akhirnya memang beliau menemukan keberhasilan beliau di komedi. Bagi Signori Event yang sampai hari ini belum menemukan apa pekerjaan yang cocok, terus mencoba. Ingat, Apollo yang terbang ke langit itu bukan Apollo yang pertama, tapi Apollo yang ke-10. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.